Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alia Fatikah Hasari. Kali ini di video ini kita akan membahas tentang pendidikan inklusi yang bertema anak ADHD. Ada yang tahu kepanjangan ADHD itu apa? Nah, kepanjangan ADHD adalah Attention Deficit Hyperactive Disorder. Nah, atau disebut dengan ADHD. Mengapa sih kita harus mengenal ADHD? Karena banyak orang yang mengenal anak ADHD itu anaknya itu sulit diatur, kemudian anak nakal, terus anak yang tidak bisa diam. Tapi kenyataannya tidak semudah itu dan tidak seringkas itu. Mari kita kupas tuntas tentang anak ADHD ya. Apa sih itu anak ADHD? Apa itu ADHD? ADHD adalah gangguan perkembangan syaraf yang dipengaruhi oleh kemampuan seseorang dalam memusatkan perhatian, dalam mengendalikan perilaku, dan mengontrol aktivitasnya. Anak ADHD bukan disebabkan oleh pola asuh yang buruk dan karena anak itu kurang disiplin, tapi karena kondisi perlu diperhatikan, dipahami, dan didampingi dengan tepat. Mari kita mengenali gejala ADHD. Itu ada 3. Yang pertama, sulit memusatkan perhatian, di mana anak ADHD ini dalam belajar itu masih kurang fokus dan kurang konsentrasi, dan mudahnya terdistraksi, lupa tugas. Kemudian juga anak itu sulit mengikuti instruksi sampai selesai. Jadi seringnya anak ADHD itu kadang di awal dia sudah fokus, kemudian beberapa menit kemudian udah hilang fokus. Yang kedua, hiperaktif, di mana anak ini selalu bergerak bebas dan aktif dalam kegiatan yang tenang. Seringnya lari-lari, lompat, kemudian mengejar sana sini. Jadi anak ADHD ini sering disebut dengan anak yang hiperaktif. Jadi kita harus bisa mengenali yang kedua ini gejalanya. Yang ketiga adalah impulsif, yang mana anak ini sering menjawab sebelum pertanyaan selesai, kemudian memotong pembicaraan orang lain, dan kesulitan dalam menunggu giliran atau antrian. Yang mana anak ADHD ini kurang sabaran ya dalam menghadapi antrian ataupun giliran. Perlu diingat bahwa anak yang aktif itu belum bisa dikatakan anak ADHD karena kita harus melalui diagnosa dokter ataupun psikolog. Oke, mari kita mengenal mitos dan faktanya anak ADHD. Yang pertama, mitosnya anak ADHD itu sering disebut dengan anak nakal. Padahal faktanya anak ADHD adalah gangguan perkembangan syaraf, bukan karena kenakalan. Yang kedua, anak ADHD itu bisa sembuh karena dia dimarahin. Padahal tidak. Karena anak ADHD itu butuh disayangi, kemudian diperhatikan, dan dipahami dengan bimbingan, kemudian metode belajar yang sesuai. Jika dihukum, itu dia akan merasa tertekan. Yang ketiga, anak ADHD itu anak yang tidak bisa meraih prestasi. Padahal anak ADHD itu memiliki kemampuan prestasi yang sangat besar dengan dukungan dari orang tua dan sekolah. Peran sekolah inklusi. Sekolah inklusi memberikan kesempatan kepada semua anak untuk bersekolah bersama dengan tidak membedakan kondisi. Di mana guru, nah tugasnya guru, seorang guru itu harus bisa membantu berjalannya pelajaran dengan baik, kemudian memberikan waktu istirahat, kemudian memberikan instruksi yang sederhana dan memberikan penguatan positif atau suatu nasihat agar anak ADHD ini tadi berperilaku baik. Dengan lingkungan yang mendukung, anak ADHD bisa berkembang sesuai potensinya. Dalam perspektif Islam, seorang muslim itu harus bisa menghargai setiap manusia, yang mana Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, di mana menjelaskan manusia itu diciptakan berbeda-beda, kemudian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kita dalam menghadapi anak ADHD, kita itu harus saling menghargai, menghormati, dan saling menjaga kasih sayang. Pada surat Al-Hujurat ayat 13, ayat ini juga mengajarkan kepada manusia itu bahwa adanya perbedaan. Jadi kita harus saling menghormati keunikan setiap manusia dengan saling menghargai, dengan belajar bersama tadi, menghargai satu sama lain. Oke, saya akan memberikan tips belajar anak ADHD.
Pertama, belajar dengan waktu yang singkat sekitar 15-20 menit. Yang kedua, ciptakan pembelajaran yang tenang dan tanpa gangguan. Yang ketiga, gunakan media belajar yang menarik seperti foto, video, kemudian audiovisual, dan permainan edukatif. Yang keempat, berikanlah instruksi yang jelas dan singkat. Jadi sebagai guru tidak boleh memberikan instruksi secara panjang lebar, tapi cukup singkat dan mudah dipengerti. Yang kelima, yakni dengan memberikan apresiasi dan pujian setelah melakukan kegiatan supaya anak adik-adik tadi itu lebih bersemangat lagi. Pesan tadi dapat disimpulkan anak adik-adik bukanlah anak yang nakal, tapi anak adik-adik perlu dampingan, kemudian kasih sayang yang tulus antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Berhenti memberi label negatif kepada anak adik-adik. Sebaiknya mari kita menjadi keluarga, guru, dan masyarakat yang peduli dan saling mengerti kepada anak adik-adik serta mendukung pendidikan inklusi. Karena setiap anak berhak belajar, berkembang, dan dihargai. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan. Saya Alia Fathia Sari mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.